ada di dunia ini itu bermacam-macam. Ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, kalau dia baik, itulah yang kita manfaatkan. Kalau dia jahat, kita usahakan agar dia tidak bisa hidup. Salah satunya dimanfaatkan untuk pembuatan tempe. Ya. Kalau kita lihat ini miselium putih-putihnya, jadi kalau yang pada tempe itu yang putih-putih itu disebut sebagai miseliumnya. Ini dia jenisnya sejenis kapang ataupun jamur. Dan kemudian dia mengikat, sehingga kalau kita perhatikan di sini nih, ini antara tempe yang satu dengan yang lain yang tadinya tidak berikatan, tidak menyatu, berubah menjadi satu, menyatu mereka, disatukan oleh si miselium ini. Karena adanya oksigen tadi, jadi mereka hidup dan berkembang. Nah, sehingga yang tadinya kacang kedelai itu terpisah-pisah biji per biji, setelah mengalami proses fermentasi, mereka menyatu menjadi satu kesatuan mengikuti kemasan yang diberikan. Nah, bagaimana cara buat tempe ini, Bu? Nih, secara sederhana di sini sudah ada prosesnya ya. Kalau tempe itu biasanya digunakan kacang kedelai ya. Meskipun di Indonesia sebenarnya kacang kedelai ini masih sangat sedikit ya orang yang menanamnya. Nah, ini dia. Tapi tempe itu sangat-sangat diminati oleh keluarga Indonesia. Ini dia kacang kedelainya. Kemudian kita lakukan perendaman dulu ya selama 24 jam. Setelah itu baru kita rebus selama 30 sampai 60 menit. Lalu nanti didinginkan. Setelah diangkat, disaring dulu, ditiriskan dulu sampai dia tiris, kemudian kita dinginkan. Kita taruh dalam satu wadah yang lebar, kemudian kita dinginkan sampai dia benar-benar dingin, baru kita berikan garamnya, apa yang disebut sebagai starternya. Ya, apa nama laginya, Bu? Ini tadi Rhizopus tadi. Ya, jadi tempe itu tidak terjadi begitu kita rebus, kita letakkan, kita bungkus terus berubah menjadi tempe, tidak. Tetapi harus dengan penambahan dari mikroba. Ya, yang kita sebut tadi sebagai starter. Kalau di daerah kita sebutnya sebagai ragi. Ya, biasanya kalau kita mau beli ragi apa? Ada ragi tempe, ada ragi tape. Nah, setelah itu baru kita masukkan dalam kemasan. Dipastikan dulu bahwasanya kacang kedelainya harus dingin. Agar apa? Karena kalau dia panas, takutnya nanti bakterinya malah mati. Jadi dia nanti nggak bisa hidup. Jadi harus didinginkan dulu, diangin-anginkan sampai benar-benar dingin. Baru kita masukkan ke dalam wadah. Boleh pakai plastik,
sudah dibawa dari kacang kedelainya. Tetapi karena dia masih kompleks, artinya itu masih lengkap, tubuh kita butuh waktu untuk mencernanya. Tetapi begitu dia berubah menjadi tempe, dia lebih sederhana, tubuh kita juga lebih cepat mencernanya. Ya. Jadi ada hal-hal baik, ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi tempe. Jadi saya sarankan kepada mahasiswa saya, rajin-rajinlah mengkonsumsi tempe. Biarpun harganya murah, tetapi kandungannya sangat bagus untuk kita ya. Jadi tempe ini adalah makanan tradisional ya, tapi dia seperti magic ya. Kadar protein ini sangat tinggi, baik untuk kita yang sudah, bagi kalian yang dewasa, dan juga baik untuk anak-anak ya. Kemudian teksturnya lebih lunak ya. Udah biasa kita makan tempe ini bisa digoreng, dimasak. Kemudian apa lagi? Selain digoreng, bisa dijadikan tauco, apa lagi? Disambal juga bisa. Jadi ada berbagai jenis. Jadi semua golongan bisa. Biasanya semua golongan menyukai tempe, meskipun mungkin olahannya berbeda. Ada yang lebih suka digoreng crispy, kemudian ada yang lebih suka disambal. Namun apapun itu, bahwasanya kadar karbohidrat, kadar protein yang ada pada tempe tentunya sangat baik bagi tubuh kita ya. Sejauh ini ada mau bertanya kira-kira? Namanya? Bisa. Pertanyaannya Aisyah. Apa fungsinya fermentasi? Kira-kira ada yang tahu? Ada teman yang sudah paham? Silakan, Fadila. Fungsi fermentasi Ya. Fungsinya itu salah satunya adalah mengurai bahan makanan yang dibantu oleh mikroorganisme. Benar sekali. Jadi tujuannya adalah untuk proses penguraian ataupun proses perubahan dari yang bahannya tadi kompleks menjadi sederhana. Ya, sebenarnya kalau kita ulik lagi ke belakang, bahwasanya produk tempe ini terjadi tidak sengaja oleh orang-orang zaman dahulu. Ya, jadi hal ini tidak disengaja. Nah, tetapi setelah dipelajari berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, sehingga dipelajari dan diketahui bahwasanya adanya proses fermentasi ini menjadikan makanan yang tadinya kompleks menjadi lebih sederhana. Yang tentunya hal ini memberikan keuntungan bagi kita sebagai manusia. Namun kalau sekarang berkembangnya teknologi, fermentasi ini terus dikembangkan sehingga menjadikan fungsinya salah satu adalah untuk mempertahankan daya simpan makanan. Ya, jadi ada banyak proses fermentasi. Ya, kalau yang tradisional yang biasa kita jumpai mungkin tempe, kemudian apa lagi tape, ya baik itu tape ubi atau tape ketan ya. Biasanya kalau nanti lebaran tape ketan, tape ini biasanya banyak dihidangkan. Kemudian ada lagi yang skala modern, ya bisa seperti apa? Yogurt, apa lagi? Ya, minuman yang sering dibeli, ya. Ya, biasanya ada kalau yogurt itu kan dia teksturnya lebih padat, kalau yang itu kan dia minuman, jadi teksturnya lebih dan ini semua adalah contoh-contoh dari proses fermentasi. Ya, semua bakteri itu adalah bakteri baik yang kita manfaatkan. Nah, beda lagi kalau bakteri yang jahat. Ya, ini kita usahakan agar dia tidak sampai mendekati kita, baik itu dalam makanan kita ataupun dalam lingkungan kita. Tapi kalau dia baik, makanya kita berdayakan. Ya. Lalu ada lagi yang bertanya kira-kira? Paham sejauh ini? Paham ya. Jadi terkadang kita berpikir bahwasanya makanan-makanan tradisional yang ada di sekeliling kita itu apa ini makanan? Mungkin kalau yang suka tape mungkin tape enak, gitu ya. Namun kita perlu juga tahu bahwasanya
kesimpulan, ya. Apa sih yang bisa kita tarik dari kesimpulan ini? Tadi kita cerita fermentasi, kemudian fermentasi itu kita memanfaatkan mikroba. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, masih ingat? Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu apa itu mikroba? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa sih itu mikroba? Dan tadi kita belajar cerita mikroba. Ada yang masih ingat nggak mikroba itu apa? Ada yang masih ingat? Mikroba itu adalah bisa bakteri, apalagi makhluk hidup yang berukuran kecil. Berarti nggak belajar tadi, lupa ya. Jadi mikroba itu adalah makhluk hidup yang berukuran kecil. Ya, jadi kita kalau dilihat dengan kasat mata mungkin kita tidak bisa melihat, kita melihatnya harus dengan bantuan mikroskop besar. Ya, jadi kita harus tahu dulu, harus diingat itu mikroba itu apa, fermentasi itu apa, kemudian aerob itu apa, harus tahu karena setiap bakteri berbeda-beda. Namanya kita yang membutuhkan mikroba tadi, kita harus menyesuaikan apa maunya. Kalau dia aerob, berarti kita harus memenuhi maunya. Kita berikan dia oksigen. Kalau ternyata dia anaerob, berarti kita jangan sampai memberikan oksigen. Kalau ada oksigen, dia tidak akan hidup. Jadi itu adalah catatan-catatan penting yang harus kalian ingat ya. Jadi kita bisa menarik satu kesimpulan bahwasanya tempe merupakan produk dari proses fermentasi oleh mikroba. Nama mikrobanya apa? Rhizopus oligosporus. Jadi jangan sampai lupa. Jadi setiap bakteri yang kita gunakan itu berbeda-beda. Ya, baik pada tape, kemudian pada yogurt, pada Yakult, berbeda-beda. Nah, kalau pada tempe yang kita bahas kali ini, Rhizopus ini namanya bakterinya adalah namanya Rhizopus oligosporus. Nah, kemudian proses fermentasi mampu meningkatkan mutu dan daya simpan. Ajaib sekali memang fermentasi ini. Dia sangat membantu dalam proses ini tadi daya simpan. Ya, itu yang kita perlukan. Ya, tidak semua orang, kalau zaman dulu kan kulkas nggak ada ya. Bukan seperti sekarang kita bisa ditaruh di kulkas agar bisa tahan seminggu bahkan lebih. Kalau zaman dahulu itu tidak, makanya mereka melakukan secara otodidak, bahkan ada yang tidak sengaja. Contohnya kan tempe nih, contohnya nih produksi kacang kedelai lagi meningkat. Ya, jadi mereka mau menyimpan dalam penyimpanan yang bagus juga tidak ada. Jadi mereka berusaha untuk mengolah, diolahnya menjadi tempe. Ya, mungkin minat orang yang beli kacang kedelai dengan minat membeli tempe, mungkin tempe yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau tempe sudah dibeli sampai di rumah mau digoreng bisa langsung dikonsumsi. Ya, atau mungkin mau dibuat olahan lain, mau dibuat keripik bisa. Jadi lebih cepat ya. Kemudian mutunya, kandungan gizinya juga ikut meningkat. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Oke ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya berikan tugas ya. Tapi ini tugasnya tidak banyak waktunya, minggu depan sudah harus diselesaikan ya. Carilah jurnal tentang inovasi pembuatan tempe dari varian kacang yang berbeda. Nah, selama ini kita tahu bahwasannya tempe itu hanya dari kacang kedelai. Namun sekarang sudah banyak inovasi yang sudah dilakukan. Nah, tugasnya saya suruh, silahkan cari jurnal. Boleh dia dari kacang merah, kemudian kacang tanah, atau kacang-kacang yang lainnya. Silahkan dicari, kemudian nanti direview ya. Cari nih judulnya apa, judul dari jurnalnya. Kemudian tujuan penelitiannya itu apa. Terus apa lagi? Cara kerjanya. Ya, cara kerja yang dilakukan ketika proses penelitian itu seperti apa. Kemudian hasilnya seperti apa. Ya, kemudian buat kesimpulannya seperti apa. Nanti minggu depan akan kita diskusikan bersama-sama sejauh mana inovasi tempe ini sekarang berkembang. Apakah sepertinya tidak ada tempe.
saja.